Mereka memperhatikan beberapa orang pekerja jalan sedang memperbaiki saluran air. Di sepanjang salah satu pinggir jalan yang mereka lalui, apa kau dapat menanganinya bocah kecil? Kurang lebih demikian keadaan mereka. Oke, demikianlah kurang lebihnya jawaban bocah itu. Setelah melihat ia mengawasi para pekerja itu, Justice Bao memutar sepedanya dan kembali bersepeda ke arah yang berlawan arah melalui jalan pertama yang telah mereka lalui bersama sebelumnya. Ia baru dapat yakin setengah bahwa bocah itu memang Sulaiman, salah seorang Nabi Allah. Sampai bocah itu tiba-tiba sudah berada tepat di sisinya dan mendahuluinya dalam satu senyuman. Baru Bao yakin 100% bahwa bocah itu memang benar Sulaiman adanya. Bao mana mau kalah. Ia pacu sepeda gunungnya yang berwarna hijau toska dengan mengganti posisi gigi roda sepeda ke bagian mempercepat laju sepedanya. Dengan singkat pastinya bocah 11 tahun itu tersusul dan Bao tersenyum senang. Ia sangat riang saat itu. Bukan karena menang balap sepeda, pastilah, tetapi karena semangat bocah 11 tahun itu. Yang tidak memikirkan keadaannya tetap bersemangat berpacu berlomba. Bao benar-benar merasa terhormat dengan sikap anak itu yang jujur, semangat, yakin dan pantang menyerah. Ini bukan mengenai juara atau perlombaan itu sendiri. Ini mengenai cara kita menjalani hidup. Cara hidup, style, sebagai manusia biasa, bukan karena kedudukan. Karena setiap orang memilikinya. Dan bukan hanya merupakan cara pandang hidup, tetapi cara menjalaninya. Bao bukan seorang guru ala-ala atau cara-cara. Bao bukan guru. Dan ia tidak pernah menjadi guru. Ia adalah seorang mentor bagi semua saudara-saudaranya yang jauh lebih muda darinya. Yah, Bao memang bukan nabi, sehingga Sulaiman bukan saudaranya. Karena Nabi Sulaiman tidak termasuk ke dalam golongan para rasul tetapi bagaimanapun persaudaraan mereka lebih ke arah persahabatan antara seorang dewasa dengan anak kecil yang baru berusia bocah 11 tahun dalam iman dan takwa. Semua hal yang mereka perlombakan pada sore hari itu meyakinkan Bao bahwa anak itu memiliki keyakinan yang sangat baik. Namun untuk bisa menjadi sebaik Bao, pastinya itu hal yang berbeda lagi. Sehingga mereka sampai di sebuah turunan dengan di depannya langsung dihadapkan dengan sebuah tanjakan menikung. Bocah itu kehilangan keyakinannya sedikit dan akibatnya ia kesusahan dalam mendaki tanjakan itu dengan sepedanya. Seharusnya, ia dapat tetap menjaga keyakinannya. Ia dapat turun dari sepedanya, atau kembali atau tancap goes sampai melewati tanjakan itu. Atau melewati tanjakan itu sesanggupnya dalam keyakinannya. Sungguh benar-benar bocah yang energik, bahkan hampir-hampir orang-orang menganggapnya bukan Sulaiman tetapi jin miliknya. Seperti biasanya waktu itu senantiasa memiliki sisi relatif. Sebagaimana yang telah diungkapkan Einstein, di sini tidak akan dibahas mengenai siapa Einstein dan bagaimana dirinya. Tetapi relatifnya waktu itu memang berlaku dan dapat dirasakan oleh setiap orang. Seperti waktu yang terasa begitu cepat. Masa-masa yang berlalu yang hampir-hampir terlupakan ingatan. Namun, terkadang waktu itu terasa sangat lambat sekali. Bahkan bagi sebahagian orang waktu dapat menjadi penjara bagi dirinya. Terpenjarakan oleh waktu atau dipenjarakan oleh waktu. Dalam istilah barat, waktu itu adalah uang. Time is money. Tetapi ini bukan hanya mengenai uang. Lebih daripada itu, setiap orang membutuhkan uang dalam hidup. Namun waktu, bahkan uang membutuhkannya. Perum pencetakan uang membutuhkan waktu untuk mencetak miliaran lembar uang-uang kertas atau logam, perak, perunggu dan sebagainya. Bahkan, sampai ke semua uang itu diedarkan semuanya membutuhkan proses dan waktu. Semua terencana sesuai rencana dan kemudian berjalan sebagaimana mestinya. Sebelum itu, walau seseorang marah-marah atau teriak-teriak, uang tidak akan pernah menemukannya. Jadi, itu bukan hanya mengenai seseorang menemukan uang. Uang untuk sampai kepadanya pun membutuhkan waktu. Sehingga waktu itu benar-benar relatif. Setiap orang membutuhkannya. Dan perubahan itu pasti terjadi. Dan itu pasti mengikuti alur waktu itu sendiri. Setelah pertemuan terakhir Bao dengan Sulaiman cilik, terdapat jeda waktu yang cukup signifikan sebelum akhirnya mereka bertemu kembali. Bao tidak ingat pasti keseluruhannya. Ada satu kisah yang paling menarik dalam waktu pertemuan mereka itu, di mana Sulaiman kecil tampak sudah sangat kepayahan, sangat kelaparan.
Terlihat jelas di mata Bao dari wajah mungilnya yang seperti memancarkan cahaya. Saat itu Bao seperti biasa sedang membeli camilan kesukaannya. Biasanya sedari kecil Bao suka kuaci. Tetapi kali itu ia membeli 3 potong roti yang diberi bungkus yang diberi nama Super C. Sulaiman yakin bahwa itu sudah kiamat, karena Bao yakin yang demikian. Maka karena laparnya, Sulaiman kecil menganggap jika sudah kiamat maka segala sesuatu adalah milik Allah. Bahkan sebelumnya, sehingga sesiapa saja yang wafat dalam keadaan beriman berhak atas hal-hal yang dibutuhkannya dalam hidup. Seperti keadaan Sulaiman pada saat itu, ia langsung ingin mengambil makanan ringan yang terdapat di toko itu. Ibu pemilik toko itu pastinya tahu yang dilakukan oleh Sulaiman. Namun Justice Bao berada di tempat tersebut. Ibu toko itu tahu bahwa bagaimanapun Justice Bao tetaplah Justice Bao yang terkenal. Maka Bao segera mencegah perbuatan Sulaiman tersebut dengan Sebelum uluran tangan Sulaiman sampai ke roti yang ingin diambilnya, Bao langsung menyodorkan sekeping roti miliknya. Tampak Sulaiman tersenyum menerima roti itu dan mengurungkan niatnya yang sebelumnya untuk mengambil roti itu. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas sebelumnya, bahwa waktu itu memang benar-benar relatif. Terkadang terasa cepat, terkadang terasa sangat, bahkan terkadang dapat luput dari ingatan. Justice Bao tidak ingatnya berapa hari setelah kejadian itu Sulaiman terlihat kembali menemuinya dengan sikap yang tidak puas. Ia merasa roti yang diberikan Bao itu kurang. Sebenarnya ia sudah ingin marah saat itu. Wajahnya sudah merah padam menahan amarah yang kemudian merah padam karena malu melihat keadaan Bao yang sederhana. Ia berlalu menyelisih Bao dengan cepat untuk menghilangkan rasa malunya. Karena ia tahu paling-paling juga Bao hanya memiliki 3 keping roti dan sebatang atau 2 batang rokok ketengan. Apa yang hendak diperbuat terhadap orang yang demikian? Kurang lebih yang ada dalam apa yang dirasakannya. Hari selanjutnya, atau mungkin sebelumnya, Bao mengetahui ia Sulaiman sedang mengawasi semut. Maka karena Bao mengetahui kisah Sulaiman dalam Al-Quran, Bao berdoa kepada Allah Tuhannya, Tuhan seluruh alam, dan meminta kepada Allah untuk mendapatkan izin membagikan kerajaannya kepada Sulaiman. Kerajaan yang Allah berikan kepadanya, sehingga pada masa dewasanya, setelah mewarisi Nabi Daud ayahnya, Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahnya. Lamban waktu tetap berlalu setelah itu. Sulaiman kecil telah kembali ke sekolah usai liburan sekolah mereka. Dan ia menyukai beberapa orang wanita yang ada di sekolahnya, termasuk Sela istri berusia 11 tahun yang seusia dengan Sulaiman pada saat itu. Selain Sela, Sulaiman ternyata menyukai Umay yang juga masih seusia dengan Sela dan dirinya. Sulaiman cilik yang berjiwa berani sehingga dengan postur tubuhnya yang mungil mampu mengawasi jin-jin dalam bekerja di hadapannya. Benar-benar seorang yang mengagumkan bagi Justice Bao. Sulaiman cilik yang masih berupa bocah 11 tahun saat itu belum mengetahui bahwa Sela adalah istri Bao sahabatnya. Ia menggendoni keduanya, Sela dan Umay, sepulang mereka sekolah. Namun apa dinyana, Bao pas saat itu sedang baru berangkat dari kediaman keluarganya untuk mencari kesibukan pekerjaan dalam masa status quo-nya dan berpapasan dengan merek. Sontak Sela yang pada saat itu ada masalah dengan Bao karena masih gadis kecil, tidak ingin melihat Bao yang diikuti oleh sahabatnya Umay. Sulaiman yang merasa cemburu dengan Bao hendak memperlakukan Bao sebagai setan atau jin yang diawasinya selama hidupnya. Namun ia tidak mampu. Bao berkata kepada Umay untuk mengatakan kepada Sela bahwa ia sedang bekerja. Tetapi karena Sela menghindar, Bao hendak mengejar, namun Sulaiman berusaha menghalangi atau mencegah Bao. Kemudian ia heran, ia tidak berkuasa atas Bao. Dalam keadaan menahan marah, Sulaiman kecil memahami sesuatu yang akhirnya ia menjadi sedikit sedih dan malu. Ternyata Sela adalah istri Bao. Sejak kejadian itu, beberapa kali Sulaiman berusaha menundukkan Bao dengan membuat Bao seolah-olah adalah jin atau setan. Namun selalu gagal. Akhirnya Sulaiman yakin bahwa Bao bukanlah jin atau setan, tetapi sahabatnya yang lambat waktu setelah hari itu berlalu. Tampak oleh Bao Sulaiman kecil telah memiliki sepeda yang baru. Sepeda gunung seperti milik Bao, namun lebih canggih. Selesai kisah Nabi Sulaiman dan Justice Bao. Sirdasan.
Justice Bao dan gitar rusak. Kisah ini bermula saat Justice Bao bertemu dengan 7 bidadari yang menyamar sebagai pelajar SMU biasa. Sebenarnya, lebih tepatnya kisah ini disebut dengan kisah Justice Bao bersama Nabi Musa alaihi salam atau kisah Justice Bao bersama Jakatea Arufu. Jakataruf itu Dajjal dan Jakatea Arufu itu adalah Musa alaihi salam. Bao yakin demikian. Pada masa itu Justice Bao kembali ke masa SMU-nya, ke masa mudanya dahulu. Ia adalah sirek pindahan dari sebuah daerah yang sangat jauh dari tempat mereka bersekolah di sekolah mereka yang bar. Murid pindahan yang dimaksud di sini bukanlah murid pindahan di tengah tahun pelajaran yang sedang berjalan. Tetapi murid pindahan dari daerah tingkat 2 kabupaten atau kota ke daerah kota besar pada tahun ajaran yang benar-benar baru. Atau tepatnya Justice Bao melanjutkan jenjang pendidikannya ke SMU yang ada di Medan. Hari pertama masuk sekolah itu, Justice Bao diangkat menjadi ketua kelas. Dan pada hari pertama itulah Justice Bao bertemu dengan seorang sahabatnya yang dimintanya untuk mengajarinya bermain gitar. Hari pertama Justice Bao belajar bermain gitar merupakan hari yang menyenangkan bagi Justice. Sekaligus hari yang panas. Ia mulai memainkan gitar miliknya yang merupakan hadiah ulang tahunnya yang ke-15 tahun dari ibunya. Sesuai petunjuk dari sahabatnya itu, dari G ke E ke C ke D, sebut sahabat Bao itu ke D. Kata sahabatnya, sebenarnya Justice Bao ingin latah mengatakan, si Chaladelakukan. Sehingga Justice Bao tidak melanjutkan apa yang difikirkannya sebelum ada kesimpulan pasti. Kede beli rokok, kata sahabatnya itu. Kontan saja Justice Bao hampir marah. Tetapi kemudian dari mendelik ia menjadi tertawa kecil. Dan mereka melanjutkan sesi latihan gitar Justice Bao pada hari itu. Nah, luar biasakan Justice Bao. Sejak hari itu, Justice Bao sering mengulang-ulang petunjuk sahabatnya dalam latihan bermain gitar. Sampai ia benar-benar cukup mahir baru sahabatnya memberitahukannya teknik dan chord tambahan. Namun, Justice Bao hanya fokus pada apa yang sesuai dengan kemampuannya. Tiba saat di mana semua harus menampilkan kemampuan bermusik mereka di sekolah. Justice Bao yang baru terampil bermain gitar dengan percaya diri tampil dengan semua kemampuannya. Tetapi bukannya mendapat tepikan tanggon dan sorakan Mariah. Malah ia mendapat tertawaan seluruh teman sekelasnya karena rasa percaya dirinya ternyata belum cukup. Ia bergaya sedang menstem gitar yang merupakan pretend. Selepas hal itu, Justice Bao pernah menjadi drummer band bentukannya yang digawangi personel dari teman-teman sekelasnya. Band itu dinamakan Logam kemudian berganti nama menjadi Alkana dan kemudian kembali menjadi Logam, lokasi gaul anak, band, Medan. Dari situ perkenalan dan persahabatan Justice Bao dengan Musa menjadi semakin erat. Dan bahkan Musa sempat menggantikan Bao sebagai drummer band mereka sewaktu masa di SMU tersebut. Musa atau Jakatea Arufo bukan Jakataruf atau Joko Toruf. Menyukai atau mengenal salah seorang dari 7 bidadari yang dimiliki oleh Justice Bao. Ia menggunakan nama Endang, teman jambore Musa semasa mereka SMP sebelumnya. Namun itu bukan satu-satunya. Saat itu Justice Bao tidak mengetahui hal tersebut, sehingga tanpa sengaja telah membuat hubungan suami istri Justice Bao dengan salah seorang istrinya menjadi rapuh dan mampu dirusak Dajjal. Musa itu sirang rasul dan ia bukan sirang tukang tenang atau tukang sihir. Tongkatnya benar-benar berubah menjadi ular yang sebenarnya. Dan dapat membela lot untuk menyelamatkannya dan penjakatnya dan menenggelamkan Firaun dan penjakat Firaun. Maka wajar jika Musa mengetahui salah seorang bidadari lainnya lagi yang menyamar menjadi manusia biasa. Sehingga Musa saat itu mengetahui setidaknya 2 bidadari yang sedang menyamar menjadi manusia. Tanpa disadari Musa rasa cintanya kepada salah seorang bidadari yang dimiliki oleh Justice Bao tadi melemahkan hubungan suami istri Justice Bao dengan salah seorang istrinya yang lain pada saat Dajjal keluar melalui pengikutnya. Karena perubahan sikap di antara sesama mereka. Hal ini dimanfaatkan Dajjal untuk merusak hubungan suami istri Justice Bao dan salah seorang istrinya. Sehingga Justice Bao bercerai dengan istrinya itu setelah mereka dikaruniai 2 orang anak, seorang anak perempuan dan seorang lagi anak laki-laki. Sebenarnya dalam kisah yang berbeda sebagaimana Talmud dan Torah juga Gospel, yang dibawa oleh malaikat Harut wa Marut pada masa Nabi Sulaiman, yang dianggap sebagai Taurat, Tabut dan Injil oleh orang-orang yang menyebutnya.
Dikisahkan bahwa Dajjal menculik salah seorang bidadari dari bidadari-bidadari bawahan dari ketujuh bidadari yang dimiliki Justus Bao. Tetapi, Dajjal itu tetap tidak mempunyai anak. Itu sebagaimana anak adopsi atau anak angkat dalam perkataan manusia. Singkat cerita, akhirnya Justus Bao menikahi Asyah, seorang wanita baik-baik yang merupakan Ratu Fir'aun dahulunya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang baik postur maupun wajahnya mirip dengan bidadari yang diculik oleh Dajjal. Untuk Allah menghibur Justus Bao karena sedih salah satu bidadari bawahan dari ketujuh bidadari miliknya diculik oleh Dajjal. Sebenarnya, awal kisah Justus dan Asyah diawali saat Musa mengetahui ada salah seorang bidadari yang menyamar menjadi adik kelas mereka. Saat mereka akan naik ke bangku kelas 2 tahun ajaran berikutnya. Ia adalah saudari Asyah. Saat itu Musa mengatakan kepada Justus Bao yang merupakan ketua kelas mereka, bahwa terdapat wanita cantik yang akan mendaftar ke sekolah mereka yang merupakan saudari Asyah, Antan Ratu Fir'aun. Mendengar hal itu, Justus Bao langsung tertarik untuk melihat gadis itu. Dan gadis itu adalah gadis berkacamata yang berkulit putih bercahaya. Tetapi masih kurang sesuai dengan minat Justus Bao karena sebenarnya seperti Musa atau Jakatea Arufo, Justus Bao jatuh cinta kepada saudari yang lebih tua dari bidadari yang menyamar tersebut, yang merupakan teman sekelas mereka, yaitu Asyah, mantan istri Fir'aun. Semua perihal percintaan yang rumit antara Justus Bao dengan Asyah dan Musa dengan Asyah, yang pernah menjadi ibu angkatnya, bersama dengan keberadaan bidadari yang menyamar sebagai saudari yang lebih muda dari Asyah, mantan istri Fir'aun tersebut, adalah untuk Allah mencoba ketiganya dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir di kelas mereka itu, untuk Allah membuktikan apakah ada yang mereka cintai selain Allah dan Rasul. Berbeda dengan Justus Bao, Musa tetap bertahan untuk tidak mengungkapkan rasa cintanya. Justus Bao akhirnya menikahi Asyah, namun mereka tidak dikaruniai anak oleh Allah Tuhan semesta alam. Hubungan pernikahan mereka hanya bertahan selama 4 tahun. Sebelum akhirnya Dajjal merusak hubungan mereka, sehingga mereka berpisah dan Dajjal kembali menculik salah seorang istri Justus Bao yang lain, yaitu Asyah, mantan Ratu Fir'aun tersebut. Setelah perceraian itu, Justus Bao menikahi salah seorang bidadari miliknya yang lain, yang dahulunya adalah seorang artis tanah air yang paling tersohor, yakni Nike Ardilla dalam kehidupan setelah wafatnya. Mengetahui ini, Dajjal yang iri memanas-manasi Musa terhadap bidadari Justus Bao yang lain, sehingga Musa kesulitan dan berpengaruh terhadap sikap di antara para bidadari dan istri Justus Bao itu sendiri, yang akhirnya berimbas kepada perubahan sikap istri Justus Bao terhadap diri Justus Bao, bahkan setelah mereka memiliki seorang putri yang cantik dan putra yang tampan. Yang kedua, bahkan setelahnya, yang ketiga terhadap Sela, istri Justus Bao yang baru berusia 11 tahun, akibat rasa iri Dajjal terhadap Justus Bao. Tidak pernah menyebabkan kebencian Allah terhadap Justus Bao. Allah senantiasa menunjukkan jalan bagi Justus Bao kepada istrinya yang lain. Pada suatu waktu yang telah disebutkan di atas, dalam perceraian Justus Bao terhadap istrinya yang kedua, yakni Nike Ardilla, setelah kehidupannya di akhirat, setelah wafatnya pada saat sebelum hari kiamat terjadi, pada saat itu Justus Bao dengan istrinya itu sudah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana sudah terdapat di atas cerita. Seorang putri yang cantik dan seorang putra yang tampan. Dalam perceraian mereka selama masa 13 tahun, antara Justus Bao dengan mantan istrinya tersebut, tidak pernah benar-benar kandas sebagaimana kandasnya hubungan pertama Bao dengan Asyah, mantan istri Fir'aun. Hal ini menandakan bahwa Dajjal sebenarnya tidak benar-benar berhasil dalam membunuh Justus Bao atau merusak hubungan suami istri Justus Bao dengan istri-istrinya. Pembunuhan karakter yang dilakukan Dajjal hanyalah melalui fitnah. Namun merusak hubungan antara suami istri antara Justus Bao dan istrinya adalah nyata. Dalam keadaan yang serba susah akibat 2 perceraiannya, Justus Bao tidak pernah berputus asa dan tetap bertawakal kepada Allah Tuhannya, Tuhan seluruh alam. Setelah 3 abun berpisah, terdapat hari Justus Bao sangat rindu kepada putra dan putri yang dimilikinya, sebagaimana yang disebut dalam paragraf di atas, sehingga ia menguatkan niat untuk menemui mereka. Dalam masa 13 tahun itu, Justus Bao berupaya bekerja apa saja, tetapi tetap tidak ada satupun yang benar-benar sesuai bagi Justus Bao, karena ia sempat kehilangan pekerjaan yang ia miliki sebelumnya.
Tetapi, ada satu pekerjaan yang paling digemari oleh Justice Bao, yaitu membuat lagu. Berbekal pengetahuan yang dimilikinya dari sahabat masa SMU-nya dahulu, Justice Bao membuat beberapa lagu yang sangat apik. Salah satunya diberi judul Our Life Just Like a Chemistry yang sangat terkenal. Namun saat Justice Bao bertemu dengan Nabi Muhammad memerintahkan ia agar bekerja. You decide how your life supposed to be. Dunia kamu itu adalah gimana caranya kamu mengatur dirimu sendiri kok pada akhirnya. And that's all for today's video guys. Thank you so much for watching. I'll see you on another video. Bye bye.